untuk menyatukan hati kita. Bagaimana kita berjuang untuk Islam ini. Kita bangkit bersama. Kalau sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat, insya Allah itu adalah kebangkitan umat Islam. Oleh karenanya pada kesempatan ini kita hadirkan Babe Haikal untuk bagaimana menyemangati kita semua. Bagaimana para sahabat terdahulu Rasulullah SAW menyikapi dan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Karena sebentar lagi kita saat ini sudah di ujung bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan hadir bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat wal afiat, dapat melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mari kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membacaan Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada para pendiri masjid ini, guru-guru kita yang telah mendahului kita, para orang tua kita. Kita sambangi orang tua kita pagi ini dengan doa kita. Semoga beliau-beliau yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan tempat yang layak dan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Diampuni segala dosanya dan diterima amal solehnya. Bagi kita yang masih hidup senantiasa diberikan sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ala dunia ala kulli niyatin salihah wa akhirat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya mujibal sa'ilin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambil menikmati bir letok, mari kita hadirkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama menyimak apa yang akan disampaikan oleh guru kita kepada Babe Haikal. Tafadhal mashkur. Allahumma shalli ala Muhammad. Pasnya wawe kayaknya. Ini masjid udah jadi modern sih. Sampai ininya nggak pakai dipegang ya. Ada juga dipegang. Ya Allah ya Rabbi, saya mau mengungkapkan rasa gembira yang luar biasa di hati. Rasa girang, Masya Allah, Masya Allah, ya Allah ya Rabbi. Girangnya berjumpa lagi udah lama, hampir mau setahun. Dulu lagi direnovasi kita kemarin. Udah jadi tahu-tahu, alhamdulillah. Hah? Iya, dulu dibobok. Ibu-ibu dulu di belakang, ada sekarang di atas. Mau ibu tadi bawah, tadi atas ibu ya. Luar biasa ini, Insya Allah di masjid. Saya masih terkagum-kagum gitu loh. Begitu kita pegang masjid, katanya wallpaper ya Allah. Hah? Emang masih hemat gitu, bagus, biar lebih cepet. Ya Allah ya Rabb. Terima kasih kepada pengurus Mujahidin ini, insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat kita semua. Semua kesalahan kita diangkat, semua penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb. Tidak satu pun yang hadir di tempat ini ya Allah, melainkan Allah angkat semua kekurangannya. Allah angkat semua keburukan-keburukan, Allah angkat semua penyakit-penyakit yang ada dalam badan kita ya Rabb. Tasyafi la syifa'un illa syifa'u wa syifa'u ibadi amin ya maulana ya karim. Masih banyak yang hadir, kita tungguin. Makanya sembahyang subuhnya 2 rakaat aja Pak. Banyak jadi lama ya Allah.
Baik, saya mau menyampaikan sesuatu yang sederhana sekali. Kamu sebelumnya kita doa kepada Allah. Kita mengucap awalan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah ta'asamna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah rabbi Allah hasbi Allah tawakkaltu 'ala Allah intasabtu billah fawattu amri ila Allah ma syaa Allah la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'ada jundahu wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa zurina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa kullu ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaina birahmatika ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Para guru, tuan-tuan yang saya hormati, saya mohon izin wabil khusus pada guru kita, Yai mohon izin. Ada imamnya Masya Allah pas banget, bunutnya juga. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Ada guru kita Yai Muhammad Al-Khattab. Alhamdulillah. Para habaib yang hadir, ketua masjid, alhamdulillah, ketua DKM, ya. Dan ibu-ibu sekalian yang nasi kebulinya kita tungguin ntar. Kita udah ketinggalan budaya Betawi ya. Mestinya bubur AC ya. Benar nggak? Bubur AC. Susah nyari nih. Ada di Tanah Abang. Ya bubur AC. Bubur AC kalau ngaji. Bubur AC itu. Tahu bubur AC kan? Bubur pakai timun, pakai sawi, pakai toge, pakai kacang tanah, disiramin kuah tahu untuk potong dadu. Masya Allah. Orang Betawi makanannya itu. Kalau pagi-pagi, alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Saya banyak guru di mari, jadi mau yang biasa aja, nggak berat-berat supaya kita gampang cernanya. Ya, gampang cernanya. Ustaz, ente punya teman SD. Teman SD ini udah lama nggak ketemu. Satu bangku 6 tahun. Tahu-tahu di telepon. Panggilan kecilnya siapa ya Ustaz? Bagong. Panggilan kecilnya dulu Mas Bagong. Beneran ini? Agak enak tuh manggilnya. Ya, enak banget Bagong. Ntar ada Petruk lagi. Petruk jadi ratu lagi ya. Ya, nanti telepon ini sama temennya. Gong, gue sekarang baru pulang dari Brunei. Anak gue dipungut mantu sama Sultan Hasan Al-Bolkiah. Gue mau datang ke rumah lo. Sultan Hasan Al-Bolkiah ngasih gue duit 100 miliar. Gue inget dulu gue 6 tahun lo bayarin sekolah gue. Gue inget sama lo, Gong. Jajan gue, lo yang ngasih, gitu kata gue, kata temennya. Girang nggak temennya datang? Girang. Gue dikasih duit 100 miliar, gue mau bagi 2 sama lo. Gue 50, lo
50 miliar. Girang nggak? Girang banget. Gue mau datang ke rumah lo, kira-kira ente nyambutnya bagaimana? Apa yang ente siapin untuk tamu ente yang teman SD yang udah lama gak ketemu, mau ngasih duit 50 miliar, ente siapin apa di rumah? Masya Allah. Gua mau nginep di rumah lo ya. Coba siapin apa lagi? 50 miliar. Gua transfer dulu deh duitnya deh. Ditransfer dulu. Kira-kira girang nggak? Girang banget. Ente mau ngasih apa sama dia? Kamar mandi diganti nggak? Toiletnya diganti, keramiknya, sarung bantal, spray, sarung guling. Kenapa? Gara-gara datang bawa duit, ya Allah, Kiai. Kasihnya kursi dong. Istirahat ya. Lagi cerita-cerita ini Kiai, biar masyarakat paham pelan-pelan ceritanya. Namanya yang datang duduk di mari bukan ustaz, bukan kiai, provokator. Begitulah kurang lebih ya. 50 miliar teman ente, teman lama datang bawa hadiah, ente siapin di rumah kan luar biasa kan? Biar dia luar biasa. Rumahnya dicat barangkali ya. Cat ya. Sebelah rumah pergi dulu dikontrakin kali buat dia barangkali. Betul nggak? Betul nggak? Hadirin, itulah ekspresinya beliau. Nah, kalau udah paham baru ada masuk nih ke dalam materi intinya. Kalau ternyata girangnya dia ini lebih girang dapat duit 50 miliar daripada datangnya bulan suci Ramadan, lebih baik istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan suci Ramadan yang datang bukan bawa duit 50 miliar tapi itqum minan nar. Membebaskan kita dari api neraka. Itu nggak bisa kebayar dengan harta duit berapapun, saudara. Begitu yang saya mau kasih gambaran buat teman-teman sekalian dan sahabat-sahabat sekalian. Buat gambaran itu kayak begitu. Bayangin persis tanggal 1, bayangin ada orang datang ke rumah bawa duit, jangankan 50 miliar, 100 miliar, 100 triliun, 1000 triliun, mesti lebih girang dengan datangnya bulan suci Ramadan kepada kita. Begitu bayanginnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Bagaimana tidak ya? Dalam kitab Durratun Nasihin diceritakan dengan yang panjang bahwa Nabi Musa sampai minta kepada Allah menjadi min umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangin coba Nabi Musa, kalamullah, kata Allah, antara kau dan aku masih ada 70 dinding wahai Musa. Ketahuilah 70 dinding itu terangkat ketika umatnya Nabi Muhammad sedang berpuasa Ramadan di bulan Ramadan. Kita itu dapat, bayangin Nabi Musa kalamullah ulul azmi, hari ini dia minta untuk menjadi seperti kita. Terus kita biasa-biasa aja gitu dalam menyebut bulan Ramadan, istighfar. Apalagi ada yang dalam hatinya berkata, ya elah udah susah-susah bulan puasa lagi. Istighfar ente, benar-benar istighfar itu, ya Allah ya Rabb. Itu mungkin dalam hatinya ada munafik. Kenapa? Mestinya girang, saudara. Betul-betul lah, kalau nggak girang itu ya Allah, berarti ada sesuatu dalam hatinya, saudara. Munafik, betul-betul munafik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya kalau datang bulan suci Ramadan itu pada keluar rumah diangkat tangannya tinggi-tinggi, marhaban, marhaban, marhaban ya syahrul Ramadan. Makanya kita yang orang Betawi biasanya kalau bulan Ramadan ini keluar rumah satu malam sebelumnya kita pawai, betul nggak? Kita pakai obor, kita bilangin, "Bu, besok sahur, besok sahur." Karena kita girang. Tapi sekarang kagak ada yang kayak begitu. Kopak kopit. Bagaimana ceritanya? Masang aja masker di kita kayak orang bego. Kita beneran masang masker, betul nggak? Betul nggak? Terus kita pasang aja begini.
Ya tadi begini juga kita juga bohong kan. Covidnya enggak, kuping pada caplang semuanya begini. Habis pada ketarik sama kali hotel gitu. Coba lo lihat ntar. Besok-besok nih kalau ada Covid sudah selesai, kita pada caplang semua, kupingnya pada baplang, kupingnya begini semua. Tapi apa boleh buat, karena ini peraturan pemerintah kita pakai deh. Kalau Ustaz nggak pakai, akan aku lagi ngomong. Begitu saudara. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mesti lebih girang. Kan awas kalau panik kita nggak girang dengan datangnya bulan suci Ramadan, hati-hati. Bahkan ada sebuah hadis, ya katanya dhaif, biarin, jangan dengerin orang yang bilang ini dhaif, nggak dipakai, jangan dengerin. Imam Syafi'i rahimahullah taala 7 tahun hafal Al-Quran, 9 tahun hafal 100.000 hadis, 15 tahun hafal 12 tahun hafal 1 juta hadis. Kitabnya luar biasa, ilmunya melautan, masya Allah, dipakai ilmunya dengan semua orang se-Asia Tenggara. Bilang apa? Apabila ada perkataanku yang bertentangan dengan hadis yang dhaif, buang perkataan saya, ambil walaupun dhaif. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ini kita ngajinya sama Google baru 3 tahun, kuotanya habis lagi, bilang dhaif. Dia belum lihat bawahnya gara-gara kuotanya habis. Coba, man fariha bi dukhuli Ramadan karramallahu bisab'an ni'mat. Pakai tuh hadis, nggak apa-apa karena itu buat infiradi, buat amal pribadi. Apalagi ada candarannya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kan kita girang diampunin semua dosanya oleh Allah yang dulu-dulu. Begitu masuk Ramadan keluar seperti bayi yang kagak punya dosa. Girang apa kagak? Girang gitu. Jadi kita sambut Ramadan, jangan diam-diam baik, beneran. Sambut Ramadan yang luar biasa. Satu malam sebelum Ramadan, bukan saya mengajak, bukan saya menghimbau, ntar gue udah menghasut lagi, dipanggil lagi, mimpi aja gue dilaporin, bayangin aja Pak. Mimpi dilaporin. Polisi mah nggak salah, emang beliau kan tugasnya menjalankan laporan daripada masyarakat. Yang lapor ini nih, kita doain deh yang lapor rame-rame, ya kita doain ya, yang lapor kita doain ya, semoga kembali ke jalan yang benar. Allah jadiin orangnya penuh hidayah, penuh rahmah, hatinya lembut, kata-katanya santun. Allah jadiin orang kaya, orang konglomerat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lah doanya begitu, kata iya biarin, ya Allah. Biarin doanya begitu, biarin gue balikin doanya. Ya Allah ya Rabb. Nah jadi apa namanya? Bukan saya mengajak, tapi nanti kita pawai pakai protokol Covid kawainya, pakai tambang, pakai tali. Ntar 1,5 meter diikat sama kayu, biar anak-anak pegang tuh kayu. Bawa oke, jadi ada jaraknya. Bawa tuh obor. Pakai beduk, jangan takut. Pakai beduk supaya apa? Bilangin besok datang bulan suci Ramadan di tengah-tengah kita. Bilangin girang gitu, ya Allah ya Ramadan, marhaban ya syahrul Ramadan. Sekarang udah kagak ada nyanyi kayak begitu, bilangnya bid'ah. Begitu masuk bulan rawah aja, kalau orang Betawi bilang rawah. Ntar begitu malam nisfu kita bilang rawahan. Itu masya Allah, mestinya perlu kita gembira, lebih gembira daripada kedatangan teman yang bawa duit 50, 100 triliun kalau perlu. Karena duit yang kita terima di akhirat itu dibawa, simpan, bawa ke akhirat. Al-yawma la yanfa'ul mal wal banun illa man atallaha biqalbin salim. Qalbin salim, hatinya jembar, hatinya luas. Mari jemaah sekalian, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, persiapkan diri kita. Persiapin diri kita, jangan sampai kita main-main, saudara. Ini aneh mau ngasih ngomong sebagai penutup gak lama-lama, rahasianya hidup 11 bulan. Lo naik pangkat apa kagak, lo kaya atau miskin, lo sehat atau sakit, lo sukses atau gagal, usaha lo maju atau bangkrut, selama 11 bulan ditentukan oleh 1 bulan, saudara, yaitu bulan suci Ramadan. Hidup kita, manusia ini, kita jadi manusia cuma tergantung dari 1 bulan yang namanya bulan suci Ramadan. Hati-hati, 11 bulan hidup kita ditentukan sama 1 bulan Ramadan. Dan 1 bulan Ramadan itu ditentukan bagaimana kita persiapan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Jadi sebenarnya hidup kita ini, Pak, kalau kita memahami ini ya, dari mulai nisfu sampai itulah persiapan Ramadan. Di situ sebenarnya, saudara.
Karena kalau kita berhasil menyambut bulan suci Ramadan dengan persiapan yang baik, Ramadannya sukses. Begitu Ramadannya sukses, 11 bulan antum sukses, saudara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi mumpung sekarang siap-siap. Kalau orang Betawi emang kental dengan Islam, emangnya kita belum pernah lihat orang Betawi bagaimana, pasti Muslim kita lihat. Pada zaman dulu itu pasti begitu Ramadan dia girang, rumahnya di kapur. Betul nggak? Rumahnya di kapur. Zaman dulu mana ada dulu ICI, kagak ada. Yang ada apa? Yang di kapur, rumahnya di kapurin, pagernya di kapurin. Betul apa kagak? Itu orang Betawi zaman dulu. Artinya gimana? Mudah-mudahan bulan Ramadan. Umi kita di rumah kita ingat. Begitu malam pertama itu udah pasti di rumah tuh ada kembang sedap malam. Betul apa kagak? Ditaruh di kamar. Kita begitu datang, kok wangi banget ini. Ya lo nggak tahu, kan besok bulan Ramadan. Coba, apa budaya begitu masih ada di tengah-tengah kita, saudara? Ini yang mengamalkan man fariha bi dukhuli Ramadan. Ini man shoma Ramadan, man qama Ramadan, ini yang mengamalkan tuh kayak begini. Akhirnya apa? Karena digembira, Allah kasih keberhasilan dalam ibadah dalam bulan Ramadan. Dan ketika ibadahnya berhasil, ujungnya apa? Takut ke situ larinya, parahnya. Salon bantal ganti. Jadi kita ingat masih kecil dulu ya. Cerita ya di Tanah Abang ya, ada orang kebun kacang terus pindah ke condet ya. Coba ingat-ingat dari zaman dulu. Begitu doahan. Kok baca Yasin? Iya, biar umurnya panjang. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma balighna Ramadan. Begitu terus mulutnya. Mulai dari Rajab istighfar Rajab selama sebulan. Selama 1 bulan istighfar Rajab. Terus begitu Sya'ban doa sholawat sebanyak-banyaknya. Karena Rajab bulannya Allah, Ramadan bulannya umat, Sya'ban bulannya Nabi, Ramadan bulannya umat. Syahrullah Rajab, Syahrul Nabi Sya'ban, Syahrul Ummah Ramadan. Jadi begitu tuh. Itu 3 bulan. Itulah hidup yang paling indah. Begitu lepas dekat-dekat Ramadan, girang kagak, pada nangis turu semua. Apalagi udah mau masuk Syawal, ya Allah, kita takut. Yang kita minta apa ya Allah? Panjangin umur setahun lagi ya Allah. Dia bisa ketemu sama bulan Ramadan yang akan datang. Hari-hari begini kita harap-harap cemas. Kita takut sampai gak ketemu bulan Ramadan. Ntar begitu habis Ramadan kita nangis lagi. Ya Allah, baru sebentar kita ketemu bulan Ramadan. Tahun-tahun Ramadan udah tinggalin kita. Hadirin sahabat sekalian, yuk saya mengajak dan menghimbau agar kita berhasil ibadah dalam bulan Ramadan. Persiapannya kudu matang. Ayo siap-siap mental. Kalau di rumah abang almarhum itu beli apa ya, kalau mau bulan Ramadan? Dibeliin minyak ikan, dibeliin B-komplek. Dulu kalsidol, tahu kalsidol yang saya sirup itu, dibeliin sama abang di rumah. Biar kita minum kalsidol B12, biar kita diminum minyak ikan. Buat apa itu? Buat kita semangat dan sehat selama bulan suci Ramadan. Apa yang begitu? Duit semuanya. Begitu bulan Ramadan, masih ingat Umi itu. Dia meninggal tahun 2 tahun yang lalu. Itu begitu bulan Ramadan dia ambil buku agendanya. Dia punya catatan. Tahun lalu siapa yang dikasih duit. Tahun sekarang dibaca lagi atu-atu, yang meninggal dicoret, yang enggak ditambahin lagi di bawahnya. Itu setiap mau menjelang bulan Ramadan itu almarhum Umi itu. Ya Allah, Mi, nambah lagi, Mi. Iya, yang ini terus. Alang kalau sekarang masih hidup gara-gara Covid ini, misalnya nih masih hidup, pasti itu buku diisi banyak sama orang-orang. Dari mana me duitnya? Gua nggak tahu, tapi insya Allah bagi gue amplop, dikasih amplop kosong 1 box, pulangnya itu keisi mau itu semua, ditulis namanya buat si ini. Bagaimana nggak sukses ibadah Ramadannya? Bagaimana nggak Allah kasih rezeki yang banyak buat dia? Kenapa? Karena dia bersiap, dia siap, dia sambut. Ya Allah kasih. Selama ini kita kurang rezekinya karena kita nggak pernah siap-siap menampung. Ibaratnya air
yang kita punya gayung, dia dapatnya segayung. Jangan macam-macam saudara. Siapin bak biar isi airnya satu bak begitu. Nah begitu bulan suci Ramadan datang, pasti tuh rumah tuh dikapur itu, rumah dikapur, ya, begitu dikapur, bantal tuh semua diganti. Sampai kita bilang ya Allah kayak ada tamu. Iya memang kata orang tua kita zaman dulu, emang kedatangan tamu istimewa, makanya mesti kita sambut. Sarung bantal pasti diganti, sarung ganti semua. Wangi rumah, bukan belum ada blade, belum ada gitu-gituan ya. Adanya wangi bunga sedap malam, di ujung dikasih kembang sedap malam, di ruang tengah dikasih kembang sedap malam. Buat apa itu? Buat kita girang menyambut bulan suci Ramadan. Pasti malam pertama dia keluarin mukena dia yang paling dia sayang. Ya dari pertengahan itu, dari awal, dari Syawal, Sa'ban, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dia udah punya mukena. Buat apa? Ntar mukenanya buat bulan puasa. Lalu dibilang begitu. Ntar begitu malam pertama dia pakai tuh mukenanya bu. Ya Allah ya Rabbi, ini yang kayak begini yang selalu akhirnya membuahkan takwa. Bangsa kita ini bukan kurang orang pintar, banyak. Bukan kurang profesor, banyak. Bukan kurang jenderal, banyak. Tapi kekurangan orang bertakwa, saudara. Maka ini peluang dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melepaskan segala kesusahan bangsa, melepaskan semuanya itu dengan cara takwa. Karena janji Allah nggak pernah meleset. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah kasih jalan keluar atas segala setiap persoalan bangsa kalau kita bertakwa kepada Allah. Dan momentum Ramadan ini mampu menjadikan Indonesia menjadi negara yang hebat kalau kita rame-rame menjadi orang bertakwa. Karena janji Allah sekali lagi nggak pernah meleset. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Pasti kalau banyakkan yang beriman dan bertakwa, pasti la fatahna alaihim, niscaya akan kami curahkan keberkahan yang datang dari langit dan dari bumi. Jadi momentum Ramadan ini mari kita jadi orang yang bertakwa. Tapi nggak ujuk-ujuk saudara, mesti siap-siap. Kalau nggak siap-siap kagak bakal jadi gitu loh. Ntar aja, belum juga Ramadan, ntar habis Ramadan gue jos tarawih tiap malam. Hari pertama, hari kedua, ntar aja 10 akhir yang paling top 10 akhir. Sekarang mah santai-santai dulu. Begitu malam 21 malam akhir, ntar aja malam yang ganjil aja. Malam ganjil aja kita ibadahnya. Itu yang paling top. Begitu malam 21, tar. Yang sebenarnya tuh malam 27, ntar malam 27. Akhirnya cuma satu malam yang begini. Yang begini salah nyambut namanya ini bilang males. Emang bagaimana? Pak Bu, jangan macam-macam ya. Males, munafik. Walaupun cuma disebut salat, ini bermakna keseluruhan. Kan orang munafik pada qamu ila salat, qamu kusala. Kalau dia mau salat, dia salatnya dengan malas-malasan. Begitu juga kalau dia mau puasa, puasanya malas-malasan. Kalau mau zakat, zakatnya malas-malasan. Kalau mau haji, hajinya malas-malasan. Ini minal munafik fi darkil asfal, saudara. Enggak main-main, saudara. Antum yang enggak gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, antum yang merasa gedeg, lagi begini pakai puasa lagi, lihat matinya kayak gimana, lihat. Bukan ngancam, bukan. Makanya istighfar nih sekarang kalau sampai nggak gembira, kalau sampai nggak girang, lihat. Saudara sekalian, ini nggak main-main. Ya, Al-Quran yang menyatakan itu orang munafik kalau mau sholat dia sholat dengan malas-malesan. Ini sama kita samain ya dengan rukun Islam yang lain. Karena rukun Islam, bayangin coba, rukun Islam dan salah satunya bulan suci Ramadan, bayangin. Jadi saudara sekalian, wajib kita sambut dengan semeriah-meriahnya. Wajib. Ya. Tentu kalau menjadi hambatan dari kepolisian ya, karena ini masanya belum kelar nih Covid akan jadah, ini belum pulang juga. Ya asal dari negara Cina kan, dari Wuhan kan, biar dia pulang ke Wuhan dan balik lagi ke Covid kemarin. Covid suruh pulang kampung, amin. Begitu Covid selesai, karena belum selesai maka kita mesti taat dengan aturan pemerintah. Mau nggak mau, suka nggak suka kita rakyat, betul ya. Nah, kita taat ulil amri, dia suruh kita pakai masker, kita pakai. Walaupun kita tampangnya kayak orang domo, tapi tetap kita pakai juga. Karena disuruh, ya. Suruh vaksin kita ikut, namanya juga rakyat. Ya mudah-mudahan aja membawa kesehatan buat kita semua.
Tapi kita tetap sambut, jangan sampai syiarnya kurang. Ingat, min syairillah itu apa? Min taqwal qulub. Ya, syiar itu bagian daripada takwa. Jadi kalau Ramadan ini masuk itu landai biasa, tanda Ramadan kita nggak berhasil. Ramadan nggak berhasil, nggak akan membuahkan takwa. Tandanya sekarang nih, sekarang ini tandanya benar. Masjid, sholatnya rame, walau dibatasi dengan jarak dan ruang dan waktu, nggak apa, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Ntar pawai, jangan lupa. Ini saya ulangi lagi sebagai penutup. Pawai jangan lupa dengan jaga jarak. Keluarin beduk, obor. 1 malam sebelum Ramadan biar semua tahu besok Ramadan. Ntar begitu Ramadannya rame-rame kita syiar. Rame-rame kita rame min syairillah ini rame-rame kita syiarkan semuanya. Semua agar nyambut biar tahu hari ini masuk bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang membebaskan kita dari kekurangan, bulan yang membebaskan kita dari semua dosa, bulan yang membebaskan kita dari segala penyakit. Kalau tahun lalu kita ketakutan, nggak keluar rumah, akhirnya lihat di TV, ya ini jatuh, lagi di mall jatuh mati, lagi ini jatuh mati, lagi ini mana sekarang kagak ada yang jatuh lagi. Cuma ntar doang jatuh-jatuhnya, begitu ketakutan semuanya ya. Hadirin, sabun, rumah dicat, di kapur, insya Allah di rumah aneh pasang pelapang, pasang tenda 30 hari insya Allah. Ya kenapa? Biar syiar, biar kok pasang pelapang kayak ada tamu, kayak mau ngawinin, lebih daripada ngawinin. Kayak ada tamu, lebih daripada tamu. Ngapain? Karena ada bulan suci Ramadan, supaya orang bisa datang buka puasa sama-sama. Kalau masjidnya jaga jarak, kurang tarawihnya di rumah. Begitu mestinya. Begitu mestinya. Ah di masjidnya dia jaga jarak masjidnya. Di sini jaga jarak nggak? Emang Covid nggak lewat kemarin? Dari Saharjo, Supomo dia lompat ke Medan Merdeka. Nggak kena kemarin lewat Medan Merdeka sana. Saudara sekalian, nggak dengar makin coba. Terus mau diam-diam aja di rumah nggak bisa. Syiarkan Ramadan, siarkan terus sampai semuanya tahu. Akhirnya punya persiapan. Yang paling penting dari semua persiapan itu adalah mental orang yang bertakwa. Mental orang yang bertakwa pasti adem hatinya. Melihat apa aja adem. Makanya salah satu yang saya mau keliling dari masjid ke masjid adalah jadikan masjid ini tempat persatuan. Jadikan masjid ini sebagai basis daripada kebangkitan ekonomi umat, saudara. Ya, ini mohon maaf banget saya mesti cerita hal yang kurang enak, tapi apa boleh buat saya mesti cerita. Sebenarnya di Israel itu angka pertumbuhan orang Islam itu banyak, cuman kabarnya nggak sampai kemarin. Sampai-sampai di masjid di sono di Tel Aviv, masjid yang kita masuk ke dalam masjidnya di Tel Aviv, ya, ibu kota Israel sono, ibu kota penjajah. Begitu masuk ke masjid itu di luarnya itu ada snack. Kita disambut ketua masjid, Pak maaf kritik pengurus masjid, ketua masjid nggak di depan shopnya, dia shopnya di samping pintu. Itu tempatnya dia. Mau ngapain? Dia sambut semua yang datang. DKM nggak sibuk di shop depan, di dekat pintu. Dekat pintu ada tempat sedikit, ada sofa. Orang datang suruh duduk. Minumannya disajiin, ada teh, ada daun mint, ada gula, ada kopi. Itu disiapin semua itu. Ada jus bahkan, gitu. Di situ di luar disiapin. Jadi kayak ada pavilion yang mau ke masjid, girang. Ya. Ustadznya, kiainya nggak di shop depan, nggak di depan imam, dekat pintu. Kenapa? Setiap yang datang, ya Allah, welcome, dibilang begitu. Marhaba, dikirang. Kenal nggak kenal digituin. Kalau dia nggak kenal, kemana nih orang nggak datang? Dikunjungin rumahnya, kenapa nggak datang? Begitu saudara. Dan orang-orang semua belanjanya di masjid, meetingnya di masjid, rapatnya di masjid. Kenapa? Karena di belakang masjid ada kafe. Nggak usah kemana-mana, minum kopi di situ, bayar, kue-kue di situ beli, sembako di situ beli. Kalau istilah kita terigu, telur, gula disiapin di situ. Pengen tahu kalau nggak belajar ke masjid, ini penjahat,
Yang nggak belanja ke masjid dicap penjahat. Kenapa? Karena dia rela bikin laku produk orang lain. Begitu, jadi makmurnya cepat begitu. Di negara-negara tuh kayak begitu. Oh, Allahu Akbar. Kamar mandinya wangi. Negara-negara yang nggak memakmurkan masjid cuma luarnya doang, WC-nya kotor, WC-nya bau, orang datang nggak diopenin. Itu negara-negara yang enggak, Allah ya Allah. Rumah Allah disepelein kayak begitu. Maka saya menghimbau nih di Masjid Jami'al Mujahidin ini, yuk, saya lihat di belakang udah ada toko tuh di situ tuh, ya, siarkan semua, jual yang banyak. Ini bawa duit ke masjid, jangan ke mall doang, bawa duit ke masjid. Ke mall aja bawa duit sampai 200.000, 300.000 berasa kurang. Ke masjid 50.000 kebanyakan. Bagaimana umat Islam mau bangkit kayak begini? Buat gegarasan itu girang, tapi buat masjid nggak ada girangnya, kurang. Ya Allah ya Allah, ntar lu kalau bawa ke mall duit banyak, ke masjid dikit, lu mati di mall. Betul nggak? Lalu dikira ke mall, ya kan, orang kan meninggal dengan apa yang disenangi, dicintai. Kalau cintanya ke mall, matinya di mana? Oh, rasain. Bawa duit yang cukup ke masjid, belanja. Tuh di situ ada kopi ya, ada, masya alhamdulillah, ada kopi, ada nasi goreng, gorengan, beli gitu loh. Dan siapin juga telur. Jangan beli di mana-mana, beli di masjid. Kalau kurang ke supply, terigu, telur, gula, apa semua biar dimari. Hadirin, persis jam 6 kurang seperempat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nggak ada ilmunya, karena ilmunya semua udah pada paham dan pada tahu. Yang Anda sampaikan cuma sederhana, sambut bulan suci Ramadan kita berhasil. Ramadan berhasil, 11 bulan aman. Deh gitu doang yang mau sampaikan. Intinya tuh itu. Ya. Persiapan Ramadan sukses, maka Ramadan kita bisa ngalahin nafsu. Ramadan bisa ngalahin setan, walaupun dibelenggu, ya. Setan-setan semua yang tinggal dalam diri kan masih ada, yaitu hawa nafsu. Kita berperang, sukses ini, maka keluar kita 11 bulan selamat. Entar kita tunggu lagi bulan berikutnya. Ramadan tahun depan kita tunggu lagi, begitu terus, karena hidup kita sebenarnya hanya menanti dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Itulah inti daripada hidup kita. Karena firman Allah, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Ini dia, syahrul Ramadan, ada Quran. Nah ini dia ini. Ininya nih, Qur'annya ini loh yang diturunkan di bulan Ramadan. Qur'annya ini yang bisa nyelamatin. Qur'annya ini la raiba fi. Qur'annya ini hudan. Qur'annya syifa. Qur'an ini Alkitab. Qur'an ini semua pongkol, segala macam pongkol hidup itu adalah Al-Qur'anul Karim. Pongkol, segala pongkol hidup itu Al-Qur'an, dan dia datangkan bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas, buat manusia, bukan cuma buat orang Islam doang. Hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Mana salah, mana benar, mana haram, mana halal, semua dari sini. Karena itu teman-teman sekalian, sekali lagi, persiapan kita cakep, maka Ramadan kita sukses. Ramadan kita sukses, 11 bulan kita aman. Ntar bagaimana tuh? Persiapin lagi, lalu sambut lagi Ramadan, lalu 11 bulan kita tenang, kita nyaman. Sekali lagi sebagai penutup, biar nempel di otak, biar nyantel di hati, biar kuat diingatan. Kehidupan kita 11 bulan ke depan, mau kaya, mau miskin, mau sukses, mau gagal, mau naik pangkat, mau enggak, mau bebas utang atau tidak, semuanya 11 bulan itu hanya tergantung bagaimana sikap kita terhadap bulan Ramadan. Dan Ramadan 1 bulan ini tergantung persiapan kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Sekarang waktunya, tinggal berapa hari, betul-betul siapin mental, betul-betul siapin diri, betul-betul jaga kesehatan, sambut bulan suci Ramadan, siapin itu segala macamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampai umur kita ke dalam bulan suci Ramadan. Demikian, mudah-mudahan
Saya tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallah bihamdi subhanahu wa ta'ala asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, terima kasih guru kita telah begitu lugas menyampaikan kepada kita sekalian. Ramadan kita banyak khatam Quran, betul ya? Tahu artinya? Kagak. Dapat pahala kah? Dapat, luar biasa. Tapi bertambah ilmu nggak? Karena kita nggak ngerti artinya, jadi lolos begitu aja. Ini ada buku, mudah-mudahan ini bisa menambah keilmuan buat kita. Kenapa? Karena marhaba. Karena apa? Karena pentingnya. Targetnya itu adalah bulan suci Ramadan selesai, khatam berapa kali, juga khatam buku. Masya Allah, tafadhal. Ibnu Novel Bamumin. Ya, ini tolong di luar ada disiapin. Ini nggak usah apa-apa. Ini gratis buat jamaah. Nah, cuman ganti ongkos cetak. Ya, buku ini di luar sana disiapkan. Jamaah yang berminat disilahkan bisa menghubungi di depan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita sambut bulan suci Ramadan dengan apa yang telah disampaikan beliau. Insyaallah di masjid kita ini ada iftar, kemudian nanti ada sholat tarawih, insyaallah kita ramaikan. I'tikaf, insyaallah. Masjid ini kita buka 1 kali 24 jam. Selama bulan Ramadan insyaallah kita akan buka 1 kali 24 jam. Artinya terus kita buka. Siapa yang ingin i'tikaf, ada musafir yang ingin i'tikaf, dipersilakan. Ya. Insyaallah kita akan layani tamu-tamu kita di bulan Ramadan ini. Apalagi tamu Allah masuk masjid ini. Selanjutnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penggagas KIS Gerakan Indonesia Salat Subuh. Al-Mukarram Ustaz Muhammad Khattab akan menyampaikan sesuatu tentang apa itu KIS, tentang gerakan ini, dan mari kita sama-sama nanti berikrar untuk tidak meninggalkan salat subuh berjamaah. Ramaikan masjid-masjid. Karenanya kami persilakan segala hormat Ustaz Khattab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala alladzina in makkannahum fil ard aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hafidhakumullah. Kaum muslimin
jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah, wabil khusus guru-guru kita yang hadir, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Ahmad Junaidi, mata'anallah bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumi. Juga guru-guru kita Ustadz Hasan Basri, Ustadz Syatiri, Ustadz Babi yang sudah ceramah, juga Ustadz Novel Pak Mukmin, mudah-mudahan masih kebagian nanti ya. Kalau nggak kebagian ceramah, insya Allah kebagian nasi kebuli dia. Rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumihim. Alhamdulillah pada pagi hari ini atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala semua kita bisa hadir di Masjid Al-Mujahidin Menteng Atas yang mulia. Mudah-mudahan kehadiran kita dengan niatan yang ikhlas dan suci untuk menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid ini semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pahala kita berjamaah kita ini semua ikut keangkat, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam catatan malaikat, keangkat nilai sholat kita. Mudah-mudahan ikut ya sholat yang paling khusyuk, sholat dari jamaah guru-guru kita yang paling afdol dinilai oleh para malaikat ya. Kita yang pinggiran-pinggiran udah keseret ke bawah ke tengah gara-gara ikut berjamaah. Alhamdulillahirabbil hadirin hafizakumullah. Itulah kenapa GIS Gerakan Indonesia Sholat Subuh mengajak kita semua kemana-mana, dari Sabang sampai Merauke kita gemakan untuk sholat subuh berjamaah. Kita bekerja sama dengan seluruh gerakan subuh, baik pejuang subuh, ada subuh net, ada wasilah subuh, segala macam subuh-subuh di Indonesia. Kita berusaha untuk berkomunikasi dan untuk menggerakkan agar ada semuanya bergerak dengan gerakan Indonesia sholat subuh. Kenapa kok harus Indonesia sholat subuh? Tadi sudah dibacakan oleh Babe Haikal. Untuk pribadi sudah Allah janjikan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar untuk segala macam persoalan hidupnya, dan akan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ini sangat penting, apalagi di masa pandemi ini. Boleh dikatakan rata-rata penghasilan turun, betul? Tapi kita yakin sebentar lagi rata-rata penghasilan naik karena syahrul Ramadan syahrul yuzadu fihi rizqul mu'min. Yakin kita, yakin. Kenapa? Karena sudah disebut dalam hadis sahih. Nah, saya agak heran kalau ada orang yang sudah mulai lebih mempercayai WHO daripada hadis sahih. Kalau dalam hadis sahih kan disebut bahwa Romain itu la yadkhuluha dajjalun wala taun, tidak bakal masuk. Dajjal itu gak bakal masuk, apalagi pandemi gitu. Saya heran kok masih ada yang khawatir di Masjidil Haram itu, takut pandemi masuk. Itu sudah garansi dari hadis. Demikian juga di masjid ini tidak mungkin masuk. Yang lebih mengherankan adalah di masjid hati-hati pandemi akan masuk, tapi solusinya adalah
stay at home. Loh, kalau di masjid masuk, lah di rumah apa nggak lebih masuk lagi? Betul apa betul? Sedangkan orang masuk masjid semua wudu. Bahkan kalau subuh pasti semua dari rumah sudah mandi, bahkan ada yang mandi wajib lagi. Kalau orang masuk ke rumah belum tentu mandi, apalagi habis ngebelangsa kan nggak tahu dari mana dia. Jadi sebenarnya lebih berbahaya rumah. Makanya tahun lalu ketika banyak masjid ditutup, nggak ada Jumatan, nggak ada jamaah, saya bilang kalau gitu untuk sementara waktu dikontrakin saja, bikin rumah peta, katanya stay at home. Jadi masjidnya ditutup aja, ganti disekat-sekat jadi rumah peta gitu. Tapi sekarang kelihatannya udah cuek. Tadi malam saya pulang dari Cempaka Putih lewat Keramat Raya, ya, Salemba, Matraman, Otista, kemudian habis Otista belok kiri, Halim, Uki, terus macet mobil saya, kepanasan gara-gara macet. Karena macetnya luar biasa, artinya sudah nggak ada pandemi lagi. Untuk mobil, saya nggak tahu kalau untuk masjid masih ada, tapi di sini kelihatannya sudah lari itu ya. Pandeminya udah lari karena apa? Takut sama para jamaah subuh. Alhamdulillah. Kenapa kita harus subuh berjamaah? Beberapa alasan. Karena subuh adalah sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Inna Qur'anal fajri kana masyhur. Oleh karena itu ke depan DKM harus memprogramkan, hendaknya tiap subuh imamnya mesti distandarisasi oleh Qori internasional. Bisa nggak kira-kira masjid Mujahidin? Bisa ya, mudah-mudahan ini jadi masjid percontohan. Nggak usah dikasih apa itu seperti yang sekarang tuh ya, yang dari Kementerian Agama itu loh, sertifikat nggak usah ya. Yang penting yang standarisasi Qori internasional. Kalau sertifikat itu kan yang ngasih sertifikat kan nggak jelas juga. Kalau menstandarisasi yang standarisasi Qori internasional, pasti kita percaya, betul atau tidak? Nah, coba bayangin, kalau seluruh masjid di Jakarta, bahkan seluruh masjid di Indonesia, minimal sholat subuhnya imam subuhnya adalah berstandar Qori internasional, insya Allah Indonesia akan menjadi Indonesia Al-Munawwarah. Setuju tidak? Betul? 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 Takbir! Sekarang sudah nggak ada takbir di Monas, kita takbir di masjid aja ya. Ada yang bilang, kok di masjid takbir? Loh, justru takbir itu asalnya dari masjid. Kalau nggak ada takbir pasti nggak ada sholat jamaah, betul tidak? Takbir yang paling keras itu justru di masjid, begitu. Nah, saya kemarin ngisi seminggu yang lalu, persis hari Sabtu di masjid di Cianjur. Alhamdulillah, ya, hadir Qori internasional. Jadi saya wasiatkan yang sama agar Qori internasional itu bertanggung jawab atas seluruh masjid di Cianjur. Saya nggak tahu di sini ada hadir Qori internasional nggak, Pak Fadli? Minimal Qori dari Guntur ya, minimal ya ada. Ya gimana, beliau aja lah tanggung jawab beliau, apa ngundang dari siapa? Dan di sini kan Jakarta ya, tempatnya Qori ya, ada Ustadz Muhammad ZA dan sebagainya. Panggil ke sini beliau untuk bulan Ramadan besok, ya, supaya kalau bisa Qori habis sholat subuh biar jamaah enggak. Kalau jamaah bulan puasa, bulan Ramadan habis sholat subuh
caranya panggil kori. Kalau seandainya nggak internasional ya nasional. Kalau nasional juga kagak ada ya kori lokal juga nggak apa-apa ya. Asal jangan interlokal aja, udah nggak ada sekarang ya. Warnet udah tutup ya. Jadi itu kori tiap subuh datangkan ke sini ya. Lalu pintu ditutup. Jangan boleh ada yang pulang. Habis sholat subuh baca bareng-bareng dipimpin kori. Insya Allah kalau ada kori yang memimpin, yang lain mengikuti, insya Allah ya, maka akan ada bacaan yang benar bareng-bareng ya. Insya Allah gak usah lama-lama, cukup setengah jam saja. Kalau itu setiap habis subuh dibaca sudah. Kalau setengah jam 1 juz, kalau kurang ya 45 menit barangkali agak lambat ya. Maka insya Allah 1 bulan penuh khatam. Begitu. Sebab kalau tadarusan malam saya yakin ada yang kuat. Tapi saya nggak yakin semua jamaah yang terawih itu ikut tadarus, betul? Paling banter ya 5 orang, 7 orang, 10 orang paling banter ya. Tapi kalau habis subuh dikunci aja. Jadi nanti laskar masjid tutup pintunya lalu baca bareng-bareng. Setuju tak kira-kira? Betul? Betul nih? Betul? Takbir? Kalau sudah takbir wajib dilaksanakan. Ya, saya nggak akan kontrol sini lagi, tapi Allah jadi saksi ya. Karena Anda sudah terlanjur takbir tadi ya. Gitu. Nah, insya Allah masjid ini akan lebih barokah lagi. Ya. Memang bulan Ramadan saya yakin penuh lah masjid. Tapi yang berat adalah setelah Ramadan tiba-tiba susut. Ya. Kebalikan dari perut. Ya, kalau Ramadan susut turun 5 kilo gitu ya. Nah. Tapi Lebaran hari kedua ketiga normal lagi. Apalagi Babe Haikal udah kelihatan gitu ya. Apalagi saya juga ya gitu. Nah, bagaimana kita mempersiapkan Ramadan, kemudian setelah Ramadan itu terus subuhnya penuh terus. Ini hari ini luar biasa ya. Belum Ramadan tapi sudah penuh. Alhamdulillah. Ini direkayasa atau bagaimana Pak Fatri? Tanpa rekayasa. Nggak ada perintah dari istana, nggak ada ya. Alhamdulillah. Jauh banget. Kalau seandainya ada rekayasa, itu rekayasa kita sendiri. Betul? Rekayasa umat Islam untuk memenuhkan masjidnya agar jamaah subuh sepenuh bahkan lebih penuh daripada sholat Jumat. Setuju? Betul? 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 Takbir! Insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang paling maju bila sholat subuhnya membludak seperti sholat Jumat. Itulah yang menjadi agenda utama dari gerakan Indonesia Sholat Subuh yang punya visi agar Indonesia berkah, aman, sentosa. Ya, kenapa berkah? Insya Allah dimulai dari sholat subuh berjamaah. Nanti kalau terbiasa sholat subuh berjamaah, sholat duhur berjamaahnya juga penuh, asarnya penuh, maghribnya penuh, isyaknya penuh. Kalau sudah 5 waktu ini penuh berjamaah, insya Allah luar biasa. Karena janji Allah SWT akan memberikan keberkahan apabila amanu wattaqau, beriman dan bertakwa secara kolektif, secara berjamaah. Tentu tidak cukup sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, kata Allah dalam surah Al-Hajj, alladzina in makkannahum fil ard aqamus sholat. Mereka menegakkan sholat berjamaah. Setelah itu apa? Wa atawuz zakah.
mereka membayar zakat. Ingat, syariat yang hendak dihilangkan pertama kali adalah membayar zakat. Itulah kenapa ada perang di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ya radhiyallahu anhu. Beliau memerangi para mani'uz zakat, orang-orang yang menolak membayar zakat. Rupanya ini godaan setan. Orang tuh ngeri, malas bayar zakat. Kenapa? Ada bakhil dalam hatinya. Orang mukmin gak ada bakhil. Ya, orang mukmin tuh rohim semua. Ya, mengikuti Allah Rahman wa Rahim. Coba kalau kita semua yang berjamaah itu membayar zakat. Sebelum membayar zakat, bersedekah. Setiap pagi bersedekah. Insya Allah makmur Indonesia. Saya punya kawan masih muda, sayang sudah meninggal, tapi kekayaannya luar biasa. Bangun masjid lebih besar dari ini, Pak. Kurang lebih 30 miliar. Tidak pakai proposal sama sekali, dari uang sakunya. Kenapa dia bisa punya kekayaan segitu banyaknya? Duitnya nggak berseri. Rupanya rasanya cuma satu. Tiap pagi pokoknya tiap ke masjid itu dia ngantongin uang. Alhamdulillah kalau saya lagi ngisi pengajian di Masjid Al-Dzikra dulu, saya ngisi pengajian, beliau ada. Udah pasti dari kantongnya itu lumayan 1 juta gitu. Pasti dia bawa uang lebih dari itu, ya. Karena pasti dia masukkan untuk keropak masjid. Jadi kalau masukin keropak masjid itu 1 juta. Kalau kita kan 50 ribu aja masih sayang, karena kelasnya keropak masjid, ya itu bayangan kita nih selama ini. Ya kalau nggak 2.000, 5.000. Kalau nggak 5.000, 10.000 lah paling banter. Ya 20.000. Jarang yang ngasih biru, apalagi ngasih merah. Padahal untuk sedekah itu pilihan merah, Pak. Kalau untuk yang lain saya nggak komentar, ya. Kalau untuk sedekah yang merah-merah itu keluarin. Insya Allah, ya. Selama Bapak bisa keluarin merah, yakin pasti Bapak kaya, betul tidak? Kalau nggak kaya bagaimana bisa keluarin merah? Tidak mungkin. Tapi itu udah janji Allah SWT. Jadi alladzina immakanahum fil ard aqamu shalah wa atu zakat. Saya doakan semua yang hadir pagi hari ini, bulan Ramadan ini, ditakdir oleh Allah semuanya membayar zakat yang maksimal. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, wa amaru bil ma'ruf. Mereka ini, para jamaah ini nyuruh perbuatan ma'ruf. Sekarang ini masalahnya perbuatan ma'ruf ini sudah diorganisir menjadi kapling organisasi tertentu. Yang keempat, nahau 'anil munkar. Selain beramar ma'ruf juga nahi munkar. Nah sekarang ini cara berpikir yang salah dari kita umat Islam. Nahi munkar, oh itu organisasi ini. Kalau amar ma'ruf organisasi itu. Nanti sholat organisasi anu, zakat organisasi anu. Kalau sudah spesifikasi begitu berarti kan tidak mengerjakan yang lain. Padahal Allah berpesan alladzina immakannahum fil ard aqamu shalah wa atu zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Itulah para sahabat Nabi. Dan kita wajib untuk mengikutinya kalau kita ingin menjadi bangsa yang maju sebagaimana para sahabat, bisa menaklukkan Romawi, bisa menaklukkan Persia. Nah kita awali dengan subuh berjamaah. Bagaimana supaya bisa kita berkomitmen seperti para sahabat? Maka tentunya kita perlu berikrar. Ya, tadi saya katakan gerakan bisa sholat subuh. Ini bukan ormas, gerakan.
Siapapun bisa menjadi anggota GIS. Ya. Punya tujuan adalah mewujudkan Indonesia yang berkah, aman, sentosa. Karena berupaya untuk menarik semua umat yang ada di lingkungan masjid untuk datang setiap subuh. Mari kita berkomitmen untuk datang ke masjid setiap subuh. Setuju? 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 Takbir. Yang kedua, kita berkomitmen datang ke masjid tidak sendiri, tapi mengajak teman. Saya alhamdulillah pagi ini ngajak 1 orang, biasanya ngajak 4 orang. Tapi karena mobil saya mogok, ya cukup 1 orang ya, baru mau berangkat. Hujan deras tadi dari Bogor ya, ya. Nah, dan naik Grab ke sini bawa 1 orang aja yang nemani saya ya. Takut saya ngantuk tertidur di tengah jalan, nanti kalau nggak ada yang nemani ya, bisa nggak nyampe ke Mujahidin ya. Tapi alhamdulillah ya bisa sampai ke sini tadi ya. Nah, kalau kita ngajak, kita akan dapat pahala kompasan. Kita ajak 1 orang, kita dapat pahala kita dan orang yang kita ajak. Kita ngajak 2 orang, maka kita dapat pahala kita dan 2 orang yang kita ajak. Kalau RT bawa seluruh jamaah 1 RT, insya Allah dapat 100 orang. RW juga gitu, bawa seluruh RW. Insya Allah. Ingat, RT RW itu jabatan Islam, Pak. Buktinya apa? Namanya. RW kepanjangannya apa? Rukun warga. RT rukun tanah. Rukun itu bahasa apa? Bahasa Arab, bahasa Islam. Buktinya apa? Ya paling dasar rukun iman, ya kan? Rukun Islam, ya kan? Kita apa cuma rukun nikah aja, gitu kan? Padahal ada rukun haji. Di haji ada rukun yamani, kan begitu kan? Jadi oleh karena itu ketua RT, ketua RW itu sebenarnya pejabat Islam itu. Ada yang RT, katakan yang RT. Kok nggak ada? Malu apa? Ada RW? Ada. Katakan RW. Ingat, ini jabatan yang sangat mulia. Kasihan presiden kalau RW nggak bergerak. Kasihan presiden kalau RT nggak bergerak. Sebab presiden nanti juga akan ditanya, kalau ada laki-laki muslim nggak sholat ke masjid, ditanya dari RT sampai presiden, Pak. Jangan dikira yang ditanya cuma APBN, Pak. Ya. Urusan orang nggak sholat itu juga ditanya. Karena kata Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, wajib bagi Al-Imamul Aqdam, wajib bagi kepala negara. Yang pertama adalah firasatuddin, menjaga agama. Baru kemudian siasatu dunia, menjamin sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan. Yang pertama adalah menjaga agama, firasatuddin. Oleh karena itu jabatan Kementerian Agama itu paling strategis, Pak. Kalau dipegang oleh orang yang nggak beres, bahaya sekali. Mudah-mudahan yang sekarang ini beres, mudah-mudahan. Begitu. Jadi oleh karena itu kita bantu pemerintah dengan GIS ini agar RT sampai presiden nanti lebih ringan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju bantu presiden sampai RT? Betul? Meringankan hisabnya, kan udah terlalu berat nanti hisabnya itu ada hisab tentang korupsi, tentang ini, waduh berat itu, Pak. Apalagi kalau hisab tentang sholat. Nah, jadi apa tadi yang kita mau ikrarkan? Yang pertama, selalu datang ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Yang kedua, selalu mengajak orang, teman minimal 1 orang untuk sholat subuh berjamaah. Yang ketiga adalah kita mendukung GIS, bukan mendukung saya, mendukung GIS, Gerakan Indonesia Sholat Subuh, agar
subuh di Indonesia di seluruh wilayah NKRI jamaahnya penuh seperti sholat Jumat. Setuju? Setuju? Takbir. Yang setuju saya minta berdiri. Kita akan ikrar bersama. Kiai, tafadhol Kiai. Apa Kiai yang membacakan? Bisa tolong dijawab sholat subuh. Kalau saya bilang sholat subuh, tolong dijawab Indonesia. Kalau saya bilang Indonesia sholat subuh, tolong dijawab berkah, aman, sentosa. Ya, coba kita mulai dulu latihan ya. Indonesia sholat subuh. Indonesia sholat subuh. Sholat subuh. Indonesia sholat subuh. Indonesia. Indonesia sholat subuh. Berkah, aman, sentosa. Takbir. 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 Wah, mantap ini. Udah lulus kelihatannya ya. Baik. Sekarang ikuti ikrar yang saya bacakan ya. Jangan khawatir ya, saya orang yang jujur jadi gak akan mengkhianati ya. Yang saya sampaikan tadi berapa poin? 3. Yang pertama, kita akan ikrar selalu datang ke masjid untuk sholat subuh berjamaah ya. Yang kedua, kita akan berikrar selalu ke masjid dengan mengajak terutama keluarga kita. Ya, Allah menyatakan wa'mur ahlaka bis-sholati ya, wastobir. Ada wastobir, memang karena ada keluarga kita sendiri yang malas ke masjid ya. Kemudian yang ketiga, kita dukung gerakan Indonesia sholat subuh ya. Kita minta juga Babi Haikal jadi duta GIS gerakan Indonesia sholat subuh. Insya Allah pahalanya surga ya. Nah, nggak usah sertifikat ya. Baik, ikutin saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon rahmat dan ridho Allah, kami jamaah sholat subuh di Masjid Al-Mujahidin Menteng Atas Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia, bertekad untuk selalu istiqomah. 1. Datang ke masjid tiap subuh untuk sholat subuh berjamaah. 2. Datang ke masjid waktu subuh dengan membawa minimal 1 jamaah untuk sholat subuh berjamaah. 3. Mendukung gerakan Indonesia sholat subuh GIS agar jamaah subuh di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia penuh seperti jamaah sholat Jumat. Semoga Allah meridhoi dan menolong upaya dan perjuangan kita menuju Indonesia yang berkah, aman, dan sentosa. Alhamdulillahirabbil alamin. Indonesia Sholat subuh. sholat subuh. Indonesia. Indonesia sholat subuh. Berkah, aman, sentosa. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqi suratul Fatihah wa bihaqqi man anzalta 'ala suratul Fatihah. Ya Allah, iftah lana abwabal khair waj'alna ya Allah min ahlil khair wa wafiqna ya Allah fi kulli khair. Rabbi yassir wa la ta'sir, Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, silakan duduk kembali. Demikian ikrar gerakan Indonesia sholat subuh. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada protokol Bapak Haji Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.